Ya, baik pemirsa RRI Net, saat ini Anda sedang menyaksikan obrolan budaya RRI Tarakan bersama saya Andrea Restian, dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan obrolan budaya dengan tema budaya perayaan Imlek warga Tarakan etnis Tionghoa. Ya, pemirsa, saya sedang berada di TPKOM Kota Tarakan dan kita akan melihat seperti apa budaya Imlek mulai dari sejarah, kemudian prosesi hingga perayaan Imlek khususnya di Kota Tarakan, dan apa saja sih yang menjadi kekhasan dalam setiap perayaan Imlek tentunya. Baik, ikutin saya. Ya, baik pemirsa RRI Net, saat ini bersama kita telah ada ketiga narasumber kita pada hari ini yang merupakan warga Tarakan etnis Tionghoa dan juga merupakan bidang seni budaya di Paguyuban Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kota Tarakan. Dan pemirsa, saat ini di sebelah saya ada Bapak Albert Lee. Apa kabar Pak Albert? Baik Pak. Baik, ya semoga sehat selalu Pak Albert ya. Amin. Ya, kemudian pemirsa, di sebelah saya juga ada Bapak Mindarno Hairudin. Apa kabarnya Pak? Baik. Mindarno, siap. Dan satu lagi ada Ibu Sita. Apa kabar Ibu Sita? Baik. Iya, syukur Ibu sehat selalu ya. Iya, baik. Pemirsa, tentunya sesuai dengan tema obrolan budaya RRI Tarakan hari ini, kita akan mengangkat tentang budaya perayaan Imlek warga Tarakan etnis Tionghoa, di mana Anda juga dapat menyaksikan melalui RRI Net, UCTV channel 130, kemudian di Media channel 20, aplikasi streaming kita di RRI Playgo, dan juga dapat Anda download melalui Play Store dan juga di App Store. Dan acara RRI Net obrolan budaya hari ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube RRI Tarakan Official. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Baik pemirsa, ini kalau kita berbicara mengenai sejarah tentunya dalam obrolan budaya kali ini, kita juga perlu tahu seperti apa sih sebetulnya awal mula perayaan Imlek. Barangkali mungkin Pak Albert bisa menjawab terlebih dahulu, bisa diceritakan Pak? Ya baik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan PSMTI terlebih dahulu. Silakan Pak. Jadi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa ini adalah satu organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. Jadi organisasi ini bergerak di bidang kemanusiaan, program-program kerjanya seperti baksos, kita melakukan bakti sosial seperti membantu masyarakat yang kurang mampu dan juga yang tertimpa bencana seperti itu. Nah, menjelang Imlek ini kita juga mempunyai kegiatan seperti pembagian angpau kepada warga Tionghoa lansia di atas 75 tahun ke atas. Nah, ini sebagai tanda kasih sayang dan rasa hormat kita kepada orang-orang tua kita. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke apa itu arti Tahun Baru Imlek ya, Pak ya? Imlek ya. Tahun Baru Imlek ini merupakan perayaan hari raya untuk etnis Tionghoa. Nah, jadi hari raya Imlek ini itu jatuh pada tanggal 1 di bulan pertama di awal tahun penanggalan lunar. Nah, jadi dan Imlek ini durasinya 15 hari. 15 hari. Ya, jadi dia akan berakhir pada tanggal 15, yaitu di hari kita bilang Cap Gome ya. Ya, hari perayaan Cap Gome. Jadi 15 hari durasinya. Nah, Imlek ini apa? Jadi Imlek ini berasal dari dialek Hokkien. Jadi dialek Hokkien, Im itu artinya bulan,
Lek itu artinya penanggalan. Jadi bisa juga diartikan sebagai penanggalan berdasarkan bulan. Nah, kalau di Tiongkok, di China sendiri itu mereka tidak mengenal kata Imlek. Jadi itu hanya ada di Indonesia. Ya, kalau di China, Tiongkok itu disebut Chunjie. Nah, itu berarti festival musim semi. Festival musim semi. Jadi perayaan perayaan festival musim semi. Mereka merayakan hari tersebut sebagai pergantian musim, Mbak ya. Dari musim dingin menuju musim semi, musim yang baru inilah yang dirayakan sebagai perayaan tahun baru. Sebagai bentuk harapan di tahun yang baru akan lebih baik lagi seperti itu. Bedanya penyebutan Imlek yang ada di Indonesia dengan di Tiongkok ini apa nih? Apakah sama maknanya atau seperti apa? Jadi kalau kurang lebih kalau Imlek ini sudah berakulturasi di Indonesia ya. Jadi maka itu kita menyebutnya di sini lebih kerap Imlek ya. Seperti itu. Betul. Ya, barangkali Pak Mindarno ada tambahan terkait mungkin sejarah awal nih bahkan di Indonesia atau mungkin di Tarakan khususnya seperti apa Pak Mindarno? Awal mulanya Imlek di Tarakan atau mungkin awal mulanya? Atau mungkin Ibu Sita? Oh. Malu-malu sepertinya. Iya. Ibu Sita ada tambahan mungkin? Bilang asup pakai mic-nya. Iya, kamu aja sih. Aku udah. Kalau awal Imlek memang Imlek itu kayak Imlek ini udah lama sekali ya, itu 2573 tahun yang lalu kalau kita lihat sejarahnya. Itu 2500 itu penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi. Masehi ya. Oke. Cuman baik. Kemudian kalau untuk kita berbicara mengenai prosesi Imlek sendiri, apa sih yang menjadi acara utama ini? Barangkali Pak Mindarno atau Ibu Sita ingin menjawab? Ya. Kalau biasa kita kalau Imlek ini sebelum Imlek itu ada yang namanya Dewa naik, Dewa dapur naik ke atas. Itu penanggalannya pada tanggal 24 Imlek bulan 12. Itu penanggalan Imlek. Jadi itu setelah tanggal 24 itu Dewa naik. Nah itu nanti kita akan adakan seperti sembayang gitu. Sembayang inilah pemujaan ke dewa kan, supaya nanti kita antar dewa itu naik. Jadi setelah 24 itu, nah kita mulai sudah dalam tradisi itu kita mulai sudah bersih-bersih rumah. Mulai ada yang tradisi yang adat mau pakai daun salam bisa, ada yang mau pakai ada yang macam-macam lah, cara masing-masing suku, masing-masing juga caranya. Mungkin Ibu Sita bisa diceritakan ini makna seperti mungkin daun salam, maksudnya apa dan sebagainya. Kalau daun salam itu dia seperti kita tuh mengusir sesuatu yang tidak baik lah, hal-hal yang negatif itu kan. Jadi dipakai untuk membersihkan rumah. Terus kalau kita malam Imlek itu ada acara makan keluarga. Nah, setelah jam 12 malam tepat itu kita lakukan sembayang. Nah, sembayang penyambutan Dewa Taisui. Dewa Taisui namanya tadi yang dewa naik itu Bu ya. Dewa ini apa? Dewa bukan Dewa Chaisen. Nah, Dewa kita penyambutan Dewa Chaisen. Ya itu tepat jam 12 malam itu kita sembayang. Nanti kita pakai seperti ada nanas, jeruk, itu ada buah naga. Nah, ada beberapa buah dan ada yang manis-manis, permen gitu, manisan itu. Kue-kue itu. Ya, mungkin bisa diceritakan barangkali ke Pak Mindarno. Makna dari mungkin buah, ada buah naga tadi ya, ada jeruk, kue keranjang yang manis-manis dan sebagainya. Jeruk gitu. Maksudnya ini seperti apa nih Pak Mindarno? Keranjang kan seperti untuk apa ya? Untuk kesejahteraan gitu ya. Kesejahteraan. Jadi ada filosofi ya di tiap-tiap kenapa kita memakai buah-buah tersebut gitu ya. Dan itu nanti dimakan juga beramai-ramai gitu. Juga. Oke, baik. Iya.
dari setiap prosesi-prosesi mungkin bisa dijelaskan juga Pak Albert, ada nggak semacam filosofi di acara-acara utama tadi? Jadi seperti tadi ada acara makan bersama ya. Jadi acara makan bersama itu biasanya kalau kita warga Tionghoa memanggilnya Nian Ye Fan ataupun Tuan Yen Fan. Pada saat malam makan bersama ini itu maupun itu keluarga dekat, jauh, semuanya biasanya akan berkumpul bersama-sama. Nah, tujuannya apa? Ini tujuannya adalah untuk kita menghormati dan berterima kasih kepada orang tua kita. Nah, setelah itu juga itu mempererat tali silaturahmi dan kerukunan dalam keluarga. Karena zaman sekarang kan sulit sekali ya kita mengalokasikan waktu untuk berkumpul bersama-sama lengkap ya. Nah, apalagi anak-anak ada banyak yang mungkin sekolah, ada yang kerja merantau di luar kota. Nah, momen Imlek inilah momen kita semua kembali ke kampung halaman masing-masing untuk merayakan Imlek bersama-sama seperti itu. Di satu sisi untuk mempererat silaturahmi ya, Betul, sesama anggota keluarga lainnya ya. Iya. Baik Ibu Sita, apakah ada perbedaan ini Bu antara perayaan Imlek di daerah lain yang ada di Indonesia, khususnya juga di Kota Tarakan, apakah ada perbedaan-perbedaan ini Bu atau sama saja? Kalau menurut saya sih sama aja. Sama aja. Cuma ya untuk hari pertama ini kan kalau kita ini ke rumah orang-orang yang lebih tua lah untuk menghormati orang yang lebih tua, kita datangi. Nanti di situ ada pembagian angpao buat yang anak-anak yang belum nikah gitu. Buat yang lebih muda, kadang kita disitulah kita memberikan angpao juga sama orang tua. Tes doa kita supaya mereka panjang umur, sehat selalu. Terus mempererat hubungan keluarga lah di situ. Artinya Pak Mindarno, silaturahmi ini dilaksanakan mulai dari hari pertama hingga ke 15 hari menjelang Cap Gome itu Pak ya? Sampai ke apalah, sampai ke Cap Gome baru apa. Untuk di Tarakan sendiri bagaimana nih Bapak Mindarno sendiri melihat suasana tentunya perayaan Imlek di Kota Tarakan? Tahun ini ya agak bagus daripada tahun dulu ya gitu ya. Iya, tahun ini agak lumayan lah gitu. Agak lumayan ya ketimbang tahun sebelumnya Pak ya. Betul, iya. Lebih meriah ya sepertinya tahun ini. Iya, tahun ini. Iya. Baik. Kalau dengan perayaan Imlek di negara lain atau seperti Cina, ini seperti apa Pak? Apakah ada perbedaan juga ini dengan di Indonesia? Jadi kalau perayaan Tahun Baru Imlek di China ataupun Tiongkok itu kemungkinannya harusnya kurang lebih sama ya. Kurang lebih. Nah, tetapi mungkin bedanya di arus mudiknya lebih padat. Kalau di China itu biasanya pemerintah China akan memberikan kalau tahun ini itu 7 hari. Jadi hari liburnya itu 7 hari. Jadi kesempatan tanggal merah 7 hari ini dimanfaatkan oleh warga-warga Tiongkok untuk mudik. Jadi kembali ke kampung halaman mereka masing-masing seperti itu. Nah, itu Dinas Perhubungan China sendiri memprediksikan tuh ada 1,18 miliar perjalanan mudik. Ya, jadi cukup padat seperti itu. Ya, tadi Pak Albert juga sempat mengatakan bahwasanya kalau di China sendiri ada semacam festival-festival baik itu kebudayaan ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri seperti apa Pak Albert? Apakah ada juga di Indonesia atau sama dengan di China untuk festival-festivalnya? Ya, jadi kalau festival-festival mungkin yang paling sering kita lihat yang suasananya lebih kental ya di Indonesia itu ada. Sebetulnya di Kalbar itu Kota Singkawang, ataupun di Sumatera ada Bagan ya, di Bagan ya. Itu dari tanggal 1 Imlek sampai tanggal 15 Cap Gome itu biasanya mereka akan mengadakan festival seperti pawai. Terus kota itu akan dihiasi dengan lampion-lampion dan ornamen-ornamen Tahun Baru Imlek. Nah, itu sebetulnya menjadi daya tarik pariwisata juga. Ya harapan kita Tarakan bisa seperti itu ya. Oke. Ya gimana nih Pak Mindarno? Kalau di Tarakan sendiri apakah pernah berjalan mungkin festival serupa atau mungkin rencana di 2022 ini apakah juga akan ada festival serupa yang mungkin mirip dengan di kota-kota lain? Belum ada ya. Belum ada. Nanti ya, rencana nanti kalau ada yang tahun akan datang nanti mungkin
Mungkin bisa katanya, mungkin bisa. Bisa jadi Ya, mungkin bisa ya, jadi apalagi mungkin pertimbangannya juga Iya. karena COVID-19 Iya, ya. betul, ya. Kita juga ingin menyelenggarakan sebuah acara yang begitu besar, tapi di satu sisi pertimbangannya itu ya. Pertimbangan COVID-nya. Betul. Nah, kalau untuk festivalnya sendiri ini berupa seperti apa aja Bu yang disaksikan biasanya diselenggarakan? Biasa kalau kayak festivalnya itu barongsai. Barongsai. Yang umumnya sementara di Tarakan ini kita barongsai kan. Iya. Kalau yang rame itu di Singkawang biasa ada naga, barongsai. Mereka biasa turun-turun ke jalan. Cuma selama COVID ini kan terbatas lah untuk yang itu ya. Akhirnya sementara untuk ditiadakan dulu. Ditiadakan ya. dulu lah. Oke. Ada batasan-batasannya ya. Batasannya. Tapi kalau seandainya ini COVID-19 sudah benar-benar mereda dan bahkan hilang, apakah tidak menutup kemungkinan nanti di Kota Tarakan juga akan ada hal serupa ini? Siap, Iya. Bu Sita gimana? Ya kalau itu semoga kita Semoga ya. bisa laksanakan. Bisa laksanakan. Ya lancar kan, tidak ada halangan gitu ya. betul. Semoga Karena bisa dijalankan lah. Iya, karena mungkin juga warga Tarakan juga ingin menyaksikan lah seperti apa sih sebenarnya perayaan Imlek yang begitu meriahnya gitu ya. Ya, seperti ada hari itu kita sempat ngadain ya yang barongsai turun ke jalan itu, jalan pakai truk itu pas Cap Gome. Pas Ya. Cap Gome. Itu sebelum COVID-19 Bu, sebelum ya? COVID sudah berapa tahun lalu itu jalan dari sini berjalan terus melewati arah Simpang 4 sampai ke arah pelabuhan. Oh, luar biasa, itu di atas truk ya? Itu barongsainya jalan. Oh, barongsainya jalan, terus ada keliling yang gitu. kayak seperti pawai Imlek itulah. Pawai ya. Oke. Jadi pakai congsam apa ini kan, seperti pawai pembangunan gitu. Iya, Cuma dengan ini atrasi juga ya. Iya, pakai baju-baju Tionghoa lah gitu. Wah, keliling kota. Keliling kota. Oke. Ya, baik pemirsa, kita masih akan tentunya membahas budaya Imlek warga Tionghoa yang ada di Kota Tarakan, tapi kita saksikan terlebih dahulu yang satu ini. Sprint relies on news graphics and news in depths. Sprint, RRI's repository of news and public data. Sprint, RRI's verified data source. Sprint, RRI's big data analytics. Sprint, trusted and qualified content. Perombat FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Udah kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran. Gak hanya Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya.
aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Iya, baik pemirsa, masih kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Budaya RRI Tarakan melalui RRI Net Channel 130 di UCTV, Nin Media Channel 20, juga melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat Anda download di Play Store dan juga di App Store, serta YouTube RRI Tarakan Official. Baik pemirsa, kita kembali lagi membahas seperti apa perayaan Imlek warga Tarakan etnis Tionghoa yang ada di kota Tarakan. Dan tentunya kita kembali lagi masih bersama Pak Albert, Pak Mindarno dan Ibu Sita ya. Ya, kita ke Pak Mindarno. Untuk warna ini Pak. Warna kebanyakan warna merah lah ya. Merah, iya. Nah, untuk pernak-pernik Imlek ini kan kita lihat memang sangat mendominasi warna merah Pak ya. Iya betul. Mungkin bisa diceritain Pak filosofi dari pewarnaan kalau tersebut. Merah kan warnanya lebih apa ya? Keuntungan gitu ya. Merah gitu ya, kebanyakan gitu. Kuning juga ada juga ya, kuning. Iya. Kuning juga ada. Kalau kuning sendiri ini memiliki makna yang serupa dengan merah, keberuntungan. Ya, masih kebanyakan merah ya. Oke. Kuning juga ada, cuma hanya saja lebih banyak di merah ya, karena melambangkan filosofi keberuntungan itu tadi ya. Iya. Dan tentunya untuk proses produksi Pak ya, sejauh ini berapa banyak pengrajin yang dilibatkan dan berasal dari mana saja untuk pernak-pernik ini? Tarakan nggak ada ya. Tarakan nggak ada ya. Iya. Dia kan jual dari luar kota aja kebanyakan. Luar kota. Ya. Jadi kebanyakan seperti pernak-pernik yang kita bisa lihat ini pesan dari luar. Ya. Bagaimana Pak Albert? Mungkin ada tambahan Pak Albert? Ya, jadi kalau pernak-pernik ornamen Imlek sendiri memang kalau di Tarakan belum ada yang produksi. Kebanyakan masih berasal dari Pulau Jawa. Nah, kalau di Pulau Jawa sih sudah cukup lengkap dan banyak sekali Pak. Yang pengrajin lokal, UMKM itu banyak sekali. Seperti itu. Oke. Baik, Ibu Sita mungkin bisa diceritakan juga ini Bu, untuk ornamen-ornamen yang menghiasi dalam setiap perayaan Imlek ini digunakan apa saja, mungkin bisa diceritakan Bu? Biasa kita kalau Imlek ini kita ada lampion, ada nanas, itu seperti ada gantungan-gantungan yang bentuknya ikan itu. Nah, dari motif-motif tersebut ini apakah sama juga seperti tadi ada buah dan sebagainya, punya filosofi yang serupa, ada makna-makna di setiap ornamen tersebut Ibu dari motif-motifnya? Ya, biasa kalau kayak lampion itu kan kadang orang tak gantung, taruh di lampu. Biar dia terlihat terang gitu kan. Iya. Itu biasanya menggambarkan kita selalu ini bahagia gitu loh, orang yang di dalam rumah ini selalu bahagia, rukun gitu. Kalau nanas itu dia membawa keberuntungan. Keberuntungan ya. Nah, itu tadi yang dikatakan Pak Mindarno, warna kuning itu tadi. Ya, kuning, merah itu dia melambangkan keberuntungan, rezeki yang bagus. Apakah kebahagiaan. Ada warna lain selain merah dan kuning Ibu? Biasanya merah sama kuning aja sih. Aja ya. Okay. Untuk motif-motif lainnya selain tadi nanas, kemudian lampion, ada lagi enggak? Ada bunga sakura biasa untuk menghiasi, itu digantungin angpau-angpau, itu seperti ya pemanggil rezeki lah gitu. Ya. Itu filosofinya juga lebih banyak tentang kerezekian ya. Selain itu ada lagi Bu? Ya itu aja seperti itu aja ya. Pak Albert bisa nambahkan. Silakan Pak Albert. Mungkin selebihnya yang kerap sering kita lihat itu adalah yang kita sebut chunlian. Chunlian itu adalah ini kaligrafi Tionghoa yang berisikan kata-kata Mandarin, kiasan-kiasan sajak. Itu biasa kita tempelkan di sisi kanan dan kiri rumah. Jadi kata-kata keberuntungan, kemakmuran, supaya aman, tentram, seperti itu. Itu yang kerap kita lihat sih. Dan ada
logo Fu artinya keberuntungan ya, sering ditempelkan di pintu. Iya. Itu yang paling sering kita lihat sih. Iya, Pak Albert, dalam perayaan Imlek ini kan juga identik dengan sio. Ya. Nah, yang berbeda di setiap tahunnya, mungkin bisa diceritain pengertian sio itu apa, kemudian dan makna dari sio di setiap tahunnya itu seperti apa nih, Pak Albert? Jadi sio itu adalah satu sistem astrologi Tionghoa. Nah, kalau zodiak itu kan sistem astrologi barat ya. Kita tahu zodiak barat, jadi kalau di Tionghoa itu ada sio. Nah, sio ini ada 12 sio. Jadi 12 sio ini diambil dari nama 12 hewan, nama hewan. Nah, jadi sio ini adalah berdasarkan bulan, tanggal, dan jam lahir seseorang. Misalnya saya lahir di tahun ini nih, ini kan tahun macan, berarti sio saya macan, seperti itu. Nah, sio ini kerap diyakini bahwa dapat menentukan peruntungan seseorang, serta sifat, karakter, dan watak satu orang. Jadi kerap kali banyak setiap pergantian tahun, itu orang-orang akan ingin diramalkan peruntungannya di tahun yang baru ini seperti apa. Nah, supaya untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi, lebih hati-hatilah di tahun yang baru seperti itu. Ya, untuk 12 hewan tadi barangkali Ibu Sita atau Pak Mindarno yang bisa menjelaskan ada hewan apa saja ini? Ya, kalau untuk 12 hewan itu tahun ini kita kenanya pas kena sio macan. Nah, tahun depan itu sio kelinci. Tahun depannya lagi itu sio naga, ular, kuda, kambing, ayam, kambing, terus sio monyet, ayam, terus babi, tikus, kerbau. Oke. Pak Mindarno mungkin bisa dijelaskan dari tiap-tiap karakteristik hewan-hewan ini, maksudnya dari setiap sio-sio tersebut seperti apa maknanya, Pak? Misalnya barangkali tikus ini seperti apa maknanya, kemudian macan dan sebagainya, Pak. Jadi sio ini sebetulnya tidak menentukan satu orang itu seperti apa. Iya. Jadi banyak orang yang mempersonifikasi sio ini terhadap satu orang, kan sebetulnya bukan begitu. Jadi kita nggak bisa bilang oh dia sio monyet ini pasti nakal ini, nggak bisa begitu. Jadi kita sio itu hanya satu patokan ini aja, perbintangan seperti zodiak. Oke, baik. Nah, kalau untuk di tahun 2022 ini kan macan ya tadi Pak, bisa dijelaskan? Mungkin bisa dijelaskan macan di 2022 ini semacam harapan dan sebagainya seperti apa, Pak Albert? Ya, jadi tahun 2022 ini kebetulan macan air, tahun macan air. Nah, macan ini di budaya Tionghoa itu dianggap sebagai raja dari segala binatang. Jadi simbol dari keberanian, tekad yang kuat, perubahan, dan serta bisa menghalau, diyakini ya, bisa menghalau roh-roh yang tidak baik. Ya, jadi harapan kita di tahun baru ini bisa membawa perubahan yang sangat baik, dan juga elemen di tahun macan ini, macan itu tersebut elemennya kayu, sedangkan tahun ini elemennya air. Jadi air itu melambangkan kebijaksanaan dan kelancaran karena sifatnya yang mengalir. Nah, jadi dengan tahun macan kayu digabungkan dengan air, kita berharap ini bisa tumbuh. Jadi menimbulkan sesuatu yang positif, tahun yang positif. Ya, bisa jadi mungkin salah satunya adalah harapan berakhirnya COVID-19. Betul, ya. Harapan kita semua. Harapan kita semua sebetulnya. Ya, Pak Mindarno, tadi kan Ibu Sita juga sempat mengatakan ada atraksi barongsai di Kota Tarakan. Nah, kemudian untuk setiap perayaan Imlek sendiri kan ini memang identik ya dengan penampilan dari barongsai. Mungkin bisa diceritakan Pak Mindarno, untuk penampilan barongsai sendiri, maksud dari penampilan barongsai ini apa sih, Pak? Membuang apa ya,
horor jahat gitu ya kita ya gitu. Aura negatif. Ya menikah gitu, buang gitu. Artinya dari melalui penampilan ini ada harapan juga untuk mengusir lah atau membuang roh-roh jahat, ya. Hal-hal yang tidak baik yang gitu tidak tadi baik gitu, ya. Iya. Dari segi keunikan dalam setiap perayaan Imlek, ini ada pemberian angpau. Nah tadi juga sudah dijelaskan ya. Mungkin boleh dijelaskan makna pemberian angpau ini Bu Sita. Sebenarnya pemberian angpau ini maknanya itu untuk melindungi kita dari hal-hal yang negatif. Itu dulu ceritanya dari Nian kalau nggak salah itu. Dia punya hewannya hewannya Nian. Nah, itu dia kalau malam Imlek itu dia ada datang itu. Nah, jadi ada ceritanya ibunya ini memberikan uang logam sama anaknya dan ditaruh di kertas merah. Nah, itu ternyata itu yang melindungi anak itu. Jadi dia dari pancaran uang logam itu menyilaukan matanya. Makanya dia pergi gitu. Dan inilah yang menjadi melindungi, sejarah awal dan akhirnya membudaya Bu ya. Ya. Hingga sekarang makna dari pemberian angpau itu tadi ya. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Albert. Boleh, silakan Pak Albert. Jadi ya seperti itu. Jadi berdasarkan mitologi Tiongkok kuno ada cerita seperti itu. Jadi kalau mitologi Tionghoa yang kuno itu sebenarnya ada dua. Satu cerita tentang monster jadi-jadian yang berbentuk singa, itu dinamakan Nien. Nah satu lagi roh yang dinamakan Sui. Makanya pemberian angpau ini kerap dulu itu dari tradisi Ya Sui Qian. Itu artinya itu sogokan untuk mengusir si roh jahat. Ya, maka itu dipercayai pemberian angpau kepada anak-anak itu akan membawa keberuntungan dan kesehatan dalam sepanjang tahun. Seperti itu. Nah biasanya juga angpau ini bukan cuma kita kasihkan ke anak-anak sih. Jadi angpau ini biasanya dikasihkan ke generasi yang muda ataupun orang yang belum menikah ataupun orang yang kita tuakan ya biasanya orang yang ya. kita tuakan. Nah itu sebenarnya sebagai ini rasa hormat dan juga kalau ke generasi yang lebih muda kita berharap si penerima angpau ini selalu beruntung, selalu sehat, aman sepanjang tahun. Berarti kalau yang sudah menikah belum terlalu tua ini nggak dapat angpau ya? Dia yang memberi. Ada yang memberi ya. Untuk yang lebih tua maupun yang lebih muda. Ya, lebih muda. Yang belum menikah lah lebih tepatnya. Iya, oke. Baik, kita tahan dulu. Kita akan menyaksikan satu lagu yang berikut ini. Bersama hari Imlek telah tiba, berkumpul bersama keluarga yang jauh video call saja. 万象更新，新年已经到来，福禄寿喜去到家，爸爸妈妈笑颜如花，兄弟姐妹喜上加。发大财，发大财，发大财，祝你发发大财。 大
Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Iya, tentunya kita masih bersama Pak Albert Lee dan juga Pak Mindarno Herudin dan juga Ibu Sita di obrolan budaya pada hari ini. Dan kita kembali membahas tentang perayaan Imlek ya, dan akan lebih spesifik kali ini kita akan membahas tentang makanan ini. Nah, kita ke Pak Albert Lee. Ini kan tentunya dalam perayaan Imlek ada makanan-makanan yang disajikan biasanya Pak. Nah, makanan khas-khas ini mungkin bisa diceritakan Pak, apa saja? Iya. Jadi makanan khas Imlek itu sebetulnya banyak ya, banyak sekali. Banyak nah, ya. Kita coba ungkapkan beberapa ya. Sekilas ya, baik. Jadi salah satu makanan khas Imlek itu adalah ikan. Nah, kenapa ikan? Ini ada filosofinya. Jadi kerap kali makanan khas Imlek itu sendiri itu berhubungan erat dengan bahasa Mandarin. Jadi bahasa Mandarin ini kalau bagi yang masih baru belajar itu sebenarnya cukup rumit. Iya. Satu perkataan Mandarin itu mempunyai 4 nada yang berbeda, dan setiap nadanya, setiap kata itu mempunyai maksud yang berbeda-beda. Nah, kita kembali ke ikan. Mengapa ikan? Ikan ini ada peribahasa Mandarin mengatakan nian nian you yi, artinya setiap tahun pasti ada sisa. Tetapi juga bisa diartikan setiap tahun ada ikan. Nah, kenapa ada sisa? Filosofi Tiongkok ini menyebutkan bahwa kita itu harus selalu hidup berhemat, tidak boleh memboroskan apapun itu, uang, dan setiap tahun kita harus mempunyai sisa. Iya. Jadi maupun itu sisa tabungan, sisa makanan dan sebagainya, yang penting ada sisa. Ada sisa. Nah, jadi filosofi ikan itu nin nin yowi, setiap tahun harus ada ikan ataupun sisa. Maka itu setiap malam tahun baru pasti disajikan ikan. Semakin besar ikannya, semakin baik. Semakin baik. Dan itu harus ada sisa juga Pak? Ya, sisa tulang ya. Sisa tulang. Sisa tulang, ekornya, kepalanya. Jadi yang penting tetap ada sisa kan Pak. Ya, selain ikan ada lagi nggak makanan-makanan khas lainnya? Ya, jadi selain ikan itu ada kue keranjang. Kue keranjang. Kue keranjang ini sebetulnya juga berhubungan erat dengan Mandarin. Iya. Nah, jadi kue keranjang ini nama Mandarinnya nian kau. Nian itu tahun, kau itu kue. Jadi kue tahun baru. Kue tahun baru. Sebagai artinya. Nah, tetapi juga nian ini bisa diartikan sebagai lengket. Kau itu bisa diartikan sebagai tinggi. Jadi harapan di dalam yang tersirat di dalam kue keranjang ini itu ada nen nen kau sen, itu artinya setiap tahun kita harus menjadi lebih baik. Nah, jadi kita harus mempunyai tekad untuk meningkatkan taraf hidup kita, maupun itu taraf hidup kehidupan seperti penghasilan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, sifat yang lebih baik dari tahun sebelumnya, semuanya yang berubah menjadi baik. Jadi kalau tadi itu ikan, itu kita harus hidup berhemat dan harus punya sisa. Nah, kalau di kue keranjang ini tersirat kita harus mempunyai harapan yang tinggi untuk tahun yang baru. Semacam sebuah resolusi lah untuk di Betul, tahun baru iya. ya. Iya. Mungkin dari Ibu Sita ada tambahan untuk makanan-makanan khas lainnya Ibu? Saya jelaskan. Seperti jeruk. Jeruk. Oke. Ya, ini juga saya sering menemukan ini jeruk. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Ibu jeruknya. Itu kalau jeruk itu dia melambangkan aman dan tentram gitu. Terus mie, mie itu dia panjang. Iya. Jadi sesuatu kebaikan itu dia terus berjalan panjang, terus umur pun panjang, kesehatan terus diberi kesehatan gitu. Iya. Pak Mindarno, barangkali ada mungkin makanan khas lainnya Pak? Nanas juga ya. Iya. Kalau untuk makanan-makanan khas yang disajikan ini, apakah hanya pada saat momen perayaan Imlek atau ada momen-momen lainnya yang dilaksanakan oleh warga Tionghoa? Bagaimana Pak Mindarno? Sama aja ya, hampir setiap momen pun disajikan ya. Iya. Boleh
Boleh saya tambahkan? Boleh, Jadi silakan. kalau seperti kita bilang tadi mie ya, mie ini bukan hanya Imlek. Jadi biasanya tradisi kita itu pada saat etnis Tionghoa itu berulang tahun, itu ada tradisi wajib makan mie ya. Wajib makan mie karena itu tadi umur panjang ya. Betul. Nah, Jadi telur merah bahkan- juga itu. Iya, telur merah. Ya. Bahkan ada tradisi yang mengatakan bahwa makan mie itu tidak boleh putus. Jadi Nggak boleh digigit berarti ya Pak? boleh digigit. Jadi kita harus makan mie itu sepanjang mungkin. Sepanjang mungkin. Setelah itu masuk mulut baru boleh digigit. Baru boleh digigit. Ya, karena Tapi melambangkan panjang umur. Panjang umur ya. Tapi selama proses masuk ke mulut jangan dulu digigit. Iya. Ya. Nanti terputus. Oke. Iya. Untuk perayaan Imlek ini sendiri Pak, apakah ada seperti pantangan atau mungkin larangan yang tidak boleh dilakukan selama Imlek berlangsung selama 15 hari Pak? Oh ya, Ibu Sita. boleh. Kalau selama Imlek ini kita di hari pertama kita tuh dilarang nyapu. Oh, dilarang nyapu. Kalau kita nyapu itu artinya kita membuang semua rezeki yang kita sudah punya itu kita buang keluar semua. Membuang sampah itu sama aja dengan kita membuang apa yang kita rezeki kita tuh kita buang gitu. Terus cuci rambut. Nah, kalau cuci rambut itu kita siram bersih. Berarti kita punya apa sesuatu yang baik itu kita cuci bersih semua itu. Jadi hari pertama itu pantangannya kita tidak boleh nyapu, cuci rambut, tak boleh berkata kotor, terus tidak boleh memecahkan benda-benda itulah yang pecah belah ya lah benda gitu ya. pecah Itu belah nggak boleh. ya itu. Tapi ini hanya boleh tidak boleh dilaksanakan di hari pertama aja ya Pak? Ya Mendan? di hari pertama. Hari pertama, tapi setelah itu boleh menyapu dan sebagainya. Ya, cuci hari rambut kedua juga. sudah bisa kita. Hari kedua. Kalau untuk selain di hari pertama, apakah nanti setelah di hari ketujuh kah atau di hari keberapa atau bahkan di hari terakhir ada juga pantangan ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Hari pertama aja kita karena kita etnis Tionghoa ini kita jaga di hari pertama. Hari pertama. Nggak boleh marah gitu kan. Pokoknya kita harus jaga sikap lah. Tapi Harus pernah bisa nggak menahan diri. ada pengalaman mungkin keluarga atau mungkin siapa yang usil mencoba menggoda amarah kita? Ya, Punya kita harus pengalaman bisa bersabar lah, tahan diri. Iya tahan lah. Gitu. Tahan, bersabar, ya. melatih diri, melatih kesabaran. Iya. Kalau ke Pak Mindarno Pak, ini dari segi momen perayaan Imlek ada nggak sesuatu pengalaman selama Imlek seumur hidup Bapak yang paling mengesankan mungkin barangkali dalam hidup Bapak ini seperti apa Pak? Yang tidak bisa dilupakan? Saya Kumpul keluarga Pak Iya, ya. yang memang gitu lah. Itulah yang jadi harapan ya. Oke. Ya, baik pemirsa RRI Net masih dalam obrolan budaya dan tentunya selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari rekan saya Heri Susanto yang melakukan reportase di salah satu rumah warga di Kota Tarakan yang juga turut merayakan Imlek pada tahun ini di 2022. Pemirsa RRI dimanapun berada, saat ini saya berada di rumah Cici Melisa dan kita akan tanya bagaimana perayaan Imlek di tahun 2020 di tahun ulang. Pemirsa RRI dimanapun berada, saat ini saya berada di rumah Cici Melisa dan kita akan tanya seperti apa perayaan Imlek di tahun 2022 ini. Apa kabar Cik? Kabar baik. Kabar baik Cik. Bisa diceritakan perayaan Imlek di tahun ini seperti apa? Perayaan tahun ini lumayan agak rame daripada tahun sebelumnya yang 2021. Cuma kita tidak berkunjung ke rumah saudara-saudara yang lainnya karena masih saling jaga kan supaya masih pandemi ya? Masih pandemi begini. Jadi cuma silaturahmi lewat video call aja. Video call. Nah, kalau hidangan ya di perayaan Imlek, apakah ada yang spesial sih? Biasa ada ikan. Ikan ya? Iya. Entah ikan merah. Itu pasti ada ya? Pasti ada. Juga ada ayam rebus. Pasti ada. Nah, kalau misalnya menu-menu seperti itu harus ada
ini memang sudah ada tradisi atau ada filosofinya, ada maknanya gitu sih? Cuma memang harus ada aja tradisi seperti itu. Sudah turun temurun ya? Sudah turun. Baik. Nah, bagaimana dengan mungkin perayaan ibadahnya? Ibadahnya kami tahun ini di rumah aja, tidak ada di kelenteng. Tapi kalau ada yang mau pergi boleh. Bolehkan. Cuma kami masih di rumah aja. Ya. Sembahyang. Ada juga altar sembahyang saya kan di rumah. Oh gitu ya, jadi sembahyangnya di rumah ya? Di rumah saja. Baik, itulah pemirsa, disampaikan oleh Cece Melisa, suasana Imlek di tahun 2022. Kongsi pacai buat bagi semua yang merayakannya. Semoga tahun ini kami selalu sukses semuanya, selalu diberi kesehatan, pandemi ini segera berakhir. Kongsi. Iya, baik pemirsa RRI Net, tentunya dalam perayaan momen Imlek setiap tahunnya kita juga perlu tahu seperti apa sih antusias warga Tarakan etnis Tionghoa tentunya dalam menyambut Imlek, apalagi kita tahu ini ya Bapak Ibu, beberapa tahun kebelakangan ini kita dihadapkan dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, untuk antusias warga etnis Tionghoa sendiri seperti apa ini Bu Sita? Kalau untuk warga Tarakan, biasa kalau perayaan malam Imlek biasa berpusatnya di kelenteng, kita sembahyang bersama gitu. Pada saat jam 12 malam itu kita mulai sembahyang untuk penyambutan Chaisen. Masuk. Iya. Dewa masuk itu iya. tadi ya. Oke. Namun apakah ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID-19 dan juga di era COVID-19? Waktu sebelum COVID itu kelenteng ya lebih ramai lah. Lebih ramai. Nah, setelah COVID itu karena ada pembatasan, jadi ya agak sepi. Sepi. Kalau tahun ini kalau dilihat ya ada lumayan lah. Agak lumayan. Dibanding tahun lalu kan sepi karena masih suasana COVID lah. Iya. Apalagi tahun ini juga sudah melandai ya. Sudah mulai perlahan lah. Kita ke kelenteng, kegiatan di kelenteng kita sudah mulai berani. Okay. Ya, baik, mungkin terakhir Pak, apa ini yang menjadi harapan Pak Elbert dalam perayaan Imlek di tahun-tahun berikutnya, Pak? Harapan kita di tahun macan air ini tentunya harapan kita bersama supaya COVID-19 segera berakhir ya, segera sirna, segera berakhir supaya kita bisa kembali normal lagi, melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya terbatas dikarenakan protokol kesehatan. Nah, setelah itu harapan kita juga di tahun macan air ini kita juga berharap semangat tahun baru Imlek ini memberikan energi yang positif kepada semua orang, kesuksesan, kesehatan dan kemakmuran kepada semua orang. Kita juga berharap bangsa Indonesia dapat hidup rukun, harmonis dan serta bangkit menjadi bangsa yang kuat. Ya mungkin itu. Ya dari Pak Elbert. Kalau Pak Mindarno harapannya Pak di tahun-tahun sama aja lah ya. Sama aja semua ya gitu. Terutama masalah kesehatan khususnya COVID-19 bisa segera berakhir. Berlalu gitu ya. Kalau secara pribadi Pak mungkin harapan-harapan lain mungkin ada nggak Pak? Nggak ada. Iya, itu saja Pak ya. Itu aja ya. Baik. Kalau Ibu Sita, seperti apa Ibu Sita? Sama seperti Pak Elbert bilang. Kita harap ya COVID ini segera berakhir lah di tahun macan air ini. Kita semua diberi kesehatan kan. Selalu dalam lindungan Tuhan lah kita. Iya. Itu dia tadi pemirsa, telah kita berbicara banyak hal tentunya bersama Ibu Sita dan juga Pak Mindarno serta Pak Elbert Lee mengenai perayaan Imlek tentunya di tahun ini. Ya, dan demikianlah berakhir sudah perbincangan kita dalam obrolan budaya dengan tema yang telah kita angkat dalam obrolan budaya kali ini, yaitu perayaan Imlek warga Tarakan etnis Tionghoa. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Elbert Lee, Pak Mindarno dan juga Ibu Sita yang telah banyak memberikan informasi dan juga wawasan terkait
perayaan Imlek ya tentunya pada hari ini. Baik, sampai jumpa di lain waktu Bapak Ibu ya, semoga sehat selalu. Dan saya Andrea Ristian pamit undur diri serta kerabat kerja yang bertugas. Dan tentunya kita telah berbicara banyak hal, berbincang mengenai perayaan Imlek di tahun ini ya. Semoga melalui perayaan Imlek tahun ini kita harapkan ada harapan-harapan baik ya di tahun-tahun berikutnya. Dan saya Andrea Ristian serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat merayakan tahun baru Imlek dan sampai jumpa. 恭喜发财，新年快乐！恭喜恭喜，恭喜恭喜，恭喜发财，万事如意！恭喜恭喜，恭喜恭喜！新年来到，新年好，大家乐淘淘，大家快乐的笑哈哈，祝福你新年。元宝噼里啪啦响连天，迎接美好的新年。今年一定比去年好，大家都发大财。恭喜你，恭喜你，恭喜你，新年大家万事如意。恭喜恭喜发大财，祝你阖家都安康。新年来到，新年好，大家乐淘淘，大家快乐的笑哈哈，祝福你新年。元宝噼里啪啦响连天，迎接美好的新年。今年一定比去年好，大家都发大财。恭喜你，恭喜你，恭喜你，新年大家万事如意。恭喜恭喜发大财，祝你阖家都安康。恭喜你，恭喜你，恭喜你，新年大家万事如意。恭喜恭喜发大财，祝你阖家都安